Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, hari ini kita bersuka cita sekali ya Kak Joan, karena kita bisa bertemu dengan adik-adik lagi hari ini. Nah, Kak Glo yakin banget nih adik-adik di rumah pasti udah gak sabar menantikan hari ini, karena hari ini kita akan bersama-sama lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik semua udah siap kan di rumah? Pasti siap dong Kak Glo, Kak Joan dan Kak Glo percaya adik-adik di rumah pasti udah mempersiapkan dirinya dengan baik ya hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, seperti biasa kita akan menyanyikan satu pujian dulu. Judul lagunya adalah Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik boleh berdiri, nanti ikutin gerakan Kak Glo dan Kak Joan ya. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan sama-sama berdoa. Nah, adik-adik, seperti biasa ya, sikap duduknya yang benar. Mari kita fokuskan pikiran kita untuk sama-sama berdoa saat ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mengucap syukur, kami bersuka cita Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan baik, dan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Oke adik-adik, nah sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita mengangkat pujian sekali lagi, yaitu pujian mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Oke adik-adik, silakan duduk. Kepada Kak Teti dipersilakan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Wah, Kak Teti percaya pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat, kuat, dan pastinya diberkati oleh Tuhan.
Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa meminta pertolongan kepada Tuhan agar selama kita mendengarkan, kita boleh mendengarkan dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh bersama-sama berkumpul lagi lewat virtual saat ini. Dan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, pimpin sampai ya Tuhan, agar selama kami mendengarkan, kami boleh duduk manis dan mendengarkan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-30. Komik Alkitab Anak. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. 40. Sebelumnya kakak mau nanya, adik-adik menurut kalian apa kriteria atau ciri-ciri seorang sahabat sejati? Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita 3 orang teman yang sangat akrab, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hidup di zaman Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel. Seperti Daniel, mereka adalah pemuda-pemuda Israel yang dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Mereka menjalin persahabatan yang erat satu dengan yang lainnya. Pada suatu hari adik-adik, Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang sangat besar dan memerintahkan seluruh orang di kerajaannya untuk menyembah patung tersebut. Tetapi sahabat ini yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak perintah raja dan tidak mau menyembah patung itu karena mereka hanya mau menyembah Allah saja. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengetahui bahwa keputusan menolak menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar akan menimbulkan dampak buruk bagi hidup mereka.
Pada saat raja mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mematuhi perintahnya, raja menjadi sangat marah. Kemudian raja memerintahkan agar Sadrak, Mesak, dan Abednego dibakar hidup-hidup dalam tungku api yang sangat panas. Lalu adik-adik, apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego saat mengetahui mereka akan dihukum raja dengan hukuman yang sangat mengerikan ini? Ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh pada kepercayaan mereka dan saling mendukung satu sama lain. Mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam situasi sulit itu. Mereka memiliki persahabatan yang sangat erat dan saling mendukung satu sama lainnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat yakin bahwa Allah yang sejati akan menyelamatkan mereka dari api. Dan memang benar adik-adik, ketika mereka dimasukkan ke dalam tungku api yang sangat panas, mereka tetap hidup dan bahkan berjalan-jalan di dalam tungku api itu secara bersama-sama. Sadrak, Mesak, dan Abednego merasakan bahwa persahabatan mereka dan keyakinan mereka pada Allah yang sejati membuat mereka kuat dan tidak takut dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, ketika Raja Nebukadnezar melihat betapa hebatnya kekuatan Allah yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, raja akhirnya mereka dilepaskan dari hukuman raja mereka, dan keyakinan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah diakui dan dihormati oleh Raja Nebukadnezar dan rakyat Babel. Nah, adik-adik, jadi melalui kisah ini adik-adik dapat belajar bahwa pertemanan tidak hanya selalu bersama, tetapi juga saling menguatkan dan menghibur, serta mengarahkan untuk sama-sama hidup taat kepada Tuhan. Dan adik-adik dapat belajar menjadi teman yang tulus menolong dalam suka duka yang dialami oleh teman-teman adik-adik semua. Dan sekian dulu adik-adik cerita kita hari ini. Nah adik-adik, untuk ayat emasnya terambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik ayat emasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kami semua Tuhan boleh dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang mampu menolong, saling menguatkan, saling menopang, dan walaupun dalam keadaan suka, walaupun dalam keadaan duka Tuhan, kami berdoa kami boleh dipertemukan dengan sahabat-sahabat sejati yang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, saatnya tiba untuk kita memberikan persembahan kita. Untuk itu adik-adik bisa memberikan atau mengumpulkan persembahannya kepada mama, papa, ataupun wali yang ada di rumah. Nanti persembahannya akan diserahkan oleh wali, orang tua pada hari Minggu ketika ibadah di gereja. Untuk itu adik-adik, mari dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian sejuta. Waktunya kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini benar-benar boleh berguna untuk menyebarluaskan firman-Mu Tuhan, boleh berguna untuk menyebarluaskan kebaikan Tuhan di bumi ini. Ini doa yang kami angkat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mau menyelesaikan ibadah kita. Tapi seperti biasa adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan sekaligus doa penutup, Kak Joan mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan satu lagu lagi. Hari ini ku rasa bahagia. Oke adik-adik, mungkin boleh berdiri ya. Ikutin gerakan Kak Joan dan Kak Glo. Kita sudah belajar tentang Mesak, Sadrak, dan juga Abednego. Kita belajar bahwa mereka dalam persahabatannya dan dalam kesetiaannya dalam Tuhan, mereka bisa saling menopang satu sama lain dalam kesulitan. Nah adik-adik, pentingnya memiliki iman yang setia kepada Tuhan Yesus dalam persahabatan kita, karena dalam kesulitan kita dapat saling menopang satu sama lain melalui iman kita, iman kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya apa yang kita pelajari hari ini betul-betul dapat kita pahami dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Nah di dalam doa syafaat nanti, di akhir doa syafaat, Kak Glo akan berdoa Bapa kami dan nanti adik-adik di rumah akan mengikuti. Untuk itu adik-adik, sekarang saatnya duduk yang manis, tangannya dilipat dan tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkatilah ya Tuhan agar kami dapat memahami dengan baik serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami di rumah, agar kiranya Engkau berkati mereka Tuhan dalam aktivitas mereka sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, agar mereka Tuhan tetap dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua para adik-adik kami, agar mereka selalu diberikan kekuatan dan hati yang penuh kasih untuk mampu membimbing adik-adik sekolah kami untuk dapat bertumbuh di dalam-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak pembina, berikanlah kami semua kekuatan Tuhan, agar kami pun dimampukan untuk bisa membina adik-adik sekolah kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya berkenanlah Engkau ya Bapa menjadikan kami sebagai garam dan terang dan berkat dan teladan yang baik dimanapun kami berada. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa adik-adik seperti biasa menghafalkan ayat emasnya dan juga mengerjakan aktivitasnya. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.